bagi kalian nggak punya uang dan yang penting tuh nekat sama niat mau ke Jepang tuh, ya gue saranin itu di Minori kayak gitu. Jadi nggak usah gampang ketipu atau gimana atau takut ketipu. Yang gue rasain sampai sekarang ini mah 3 temen gue ini juga sama kayak gitu. Yang penting di Minor tuh Sabar sama intinya niat, modal niat aja kalian insya Allah mungkin bisa berangkat ke Jepang kayak gitu. Oke, hai semuanya. Gue ucapin semua selamat malam karena di waktu Jepang sini juga udah malam. Menunjukkan waktu jam berapa? Di sekitar jam 7 lah kurang lebih. Nah, jadi video kali ini tuh gue mau ya sharing-sharing aja sih ya. Gimana sih sharingnya tuh gimana gue bisa sampai ke Jepang tuh dengan cara magang gitu kan. Nah, video ini juga mungkin bisa buat rekomendasi kalian yang mau ingin ke Jepang dengan cara pemagangan kayak gitu. Nah, dimulai dari gue sendiri, gue ya mungkin ada yang udah kenal, ada yang mungkin juga belum kenal bagian semua. Belum bang. Oh belum bang. Belum bang, kenalin dong. Nah, terus Luis. Oke, jadi perkenalkan nama gue sendiri kan Samsu Bari. Nah, asli gue sih Bekasi kayak gitu. Dan di Jepang sendiri, gue udah jalan hampir 3 tahun bos. Hampir 3 tahun ya, mendekati 3 tahun lah, 2 tahun setengah lebih. Nah, ini Pan. Nah, Ipan sana dan ini Doni. Doni. Cok tuh juga sih gitu nah. Makannya Ada kentang. sedikit malu. Malam-malam makannya kentang. Oke, kita lanjut ya. Jadi gua ke Jepang ini tuh dengan cara berangkat ke di Jepang itu melalui pemagangan dan melewat LPK kayak gitu kan yang sudah SO. SO itu apa sih? Jadi sending organization yang jadi bisa langsung mengirim kita langsung ke Jepang tanpa lewat perantara, dikirim ke hebatnya gimana ya? Mulai LPK LPK kayak gitu, ibaratnya dari LPK A terus ke B ke C kayak gitu. Kita nggak mungkin begitu. Kita langsung dari LPK sending organization. Namanya itu LPK Minori. Nah, jadi LPK Minori itu ada di sekarang kayak gitu. Ada di ini apa? Tamsos Taman Sentosa. Oh, untuk Nah, masalah gue mau ntar aja lah. siapa sinian aja nggak apa-apa, kita sharing kayak gitu. Alamannya tahu bawah sini. Ntar alamatnya di bawah sini sih. Gue mau berterima kasih sama Minori sih. Berkat Minori gue jadi bisa kesini. Berarti kita si teori mas. Hansa sih teori mas. Buku iru nakoto. Nihongo to ka. Nihon no changsu o moratta. Bunga tuh. Arigatou gozaimasu. Hah? Bunga tuh. Ya bunga wa. Sudah diceritakan. Are wa hoka no koto yo. Nah, gua makasih banget sama Minori lah. Dan berkat Minori gua bisa nyampe sini dan bagian orang tua tentunya. Dan nanti dibahas lah. Oke, jadi kita bahas tentang LPK-nya dulu. Nah, LPK Minori itu kan ada di sekarang, yaitu tempatnya di Tamsos. Nanti gua kasih alamat websitenya kayak gitu. Buat kalian yang mau daftar juga bisa lewat webnya kayak gitu. Karena kan corona juga. Sebelum corona ini juga udah bisa kok setiap mau calon pendaftar pemagang. Alamat Minori webnya tulis aja dulu. Ya siap. Ya bos. Siap. Bawah sini nih, kelihatan kan? Ini lu di sini nih tuh. Siapa bos? Lihat kan ada bercandanya orang ya. Iya, Pan. Ya, jadi lanjut aja. Jadi ngeblank. Nah, nanti ya pokoknya intinya alamat webnya gua
gua simpen di description ya. Jadi kalian mau yang berminat untuk jadi pemagang di Jepang itu Ini lu bukan di endorse Minori kan, Sul? Ketulusan hati kan? nggak ada ketulusan hati. Jadi kan temanya di channel gue ini kan tentang ya Ya maksudnya lu bagus-bagusin Minori itu bukan karena endorse kan, bukan karena dapat titel Minori maksudnya. ya nggak ada Karena emang jasa Minori gitu. jasa Minori, dan kita mengucapkan terima kasih juga kayak gitu. Karena dari Minori itu emang bener-bener LPK rekomendasi yang ada di Cikarang kayak gitu. So gitu kan. Nah, Nah, dari gue sendiri cerita dulu ya. Gue tau Minori, gue asli orang Cikarang. banyak orang Jepang liatin kok. Nggak apa-apa, orang Jepang banyak liatin. Kita syuting di McD. Gue tau Minori itu sebenarnya dari teman kayak gitu kan, yang ada di sini juga, yang ada di Jepang, LPK yang bagus apa biar jadi takutnya ketipu segala macam kayak gitu. Nah terus gue cari info, terus dia LPK mana kayak gitu berangkatnya, LPK Minori. Nah terus juga gimana kan Minori gimana sih kayak gitu kan, prosedurnya kayak gimana sih, terus habis berapa duit sih kayak gitu di Minori itu. Nah singkat cerita gue udah sampai di sini, yang gue jalanin selama Dulu temennya cewek apa cowok ini? cowok lah. Nah jadi Nanya mah bebas ya nggak? Nah jadi singkat ceritanya tuh gue udah nyampe di sini, yang udah gue jalanin alami di Minori itu dari awal ya. Pertama gue lewat web kayak gitu kan, daftar lewat web tetap gitu. Terus dipanggil kurang lebih 2 minggu lewat SMS. Nah terus gue datang dan gue pertama interview 1 kali itu gagal, satu perusahaan di Jepang gitu gagal. Perusahaan apa kalau boleh tahu sih? Perusahaan Chiyoda gue gagal. Oh coba. Di Chiyoda doang itu gagal, interview 1 kali. Nah terus di perusahaan sekarang gue ini sendiri, Nah perusahaan dulu gue mau nanya. Set, lewat aja tuh. Ini tanya jawab kan? Iya. Lu kira-kira pertanyaan apa yang buat lu gagal di Ciyoda? Pertanyaan apa ya? Kayak gitu. Gak tau lah, lupa udah 3 tahun udah lama. Pokoknya itu gagal lah. Seriusan lupa gue. Belum rezeki intinya gitu ya? Bukan rezekinya begitu. Nah yang rezekinya sekarang tuh di PT Daiki kayak gitu kan. Nah selama di Minori itu pendidikan lah segala macam, pendidikan olahraga, bahasa Jepang atau kebudayaan di Jepang itu kayak apa, selama kita dididik selama 6 bulan kayak gitu. Dan bagi kalian nih yang kenapa gue paling rekomendasiin di Minori itu kayak gitu kan, Gini yang bagian lah. oke. Kenapa gue paling rekomendasiin di Minori itu, gue jujur sendiri ya, di Minori itu gue cuma habis 1 juta aja, selebihnya jadi biaya administrasi selama di Jepang itu atau biaya untuk ke Minori itu dicicil selama di Jepang kayak gitu. Nah gue kenapa cuma habis 1 juta itu cuma hanya medical check up ya, Nggak ada doang. medical check up doang itu. Dan alasan mereka itu 1 juta itu buat ngerubah data kita kirim ke Jepang. Bukan alasan sih ibaratnya Bukan ya. alasan intinya, maksudnya ngasih tahunya gitu. Ngasih kan. tahunya Uang 1 kayak juta gitu. itu untuk itu. Nah plus juga kan medical kita 2 kali kayak gitu, sebelum masuk asrama dan ketika mau berangkat kan Iya, 3 kita medical lagi. Nah selama di pokoknya bagi kalian nggak punya uang dan yang penting tuh nekat sama niat mau ke Jepang tuh, ya gue saranin itu di Minori kayak gitu. Jadi nggak usah gampang ketipu atau gimana atau takut ketipu. Yang gue rasain sampai sekarang ini mah 3 temen gue ini juga sama kayak gitu. Yang penting di Minor tuh sabar Sama intinya niat, modal niat aja kalian insya Allah mungkin bisa berangkat ke Jepang kayak gitu. Dari Ipan sendiri gimana? Kenapa mau berangkat magang ke Jepang? Kalau saya pribadi sih, kalau berangkat ke Jepang tuh udah sempat kepikiran dari zaman sekolah. Cuman gue nggak tahu caranya pergi ke Jepang tuh kayak gimana. Nah sebelumnya ini kamu asli mana gitu? Oh sebelumnya saya asli Subang. Subang Pantura Pamanukan. Nggak ada yang tahu. Nah, gua 7 bersaudara dan gua anak ke-4. Oke. Dan adik gua juga di Jepang di sini anak ke-5. Dia di bawah gua. Amar namanya.
Oke. Nah terus alasan ke Jepang tuh udah pengen dari sekolah gitu pengen ke Jepang tuh. Gue dari sekolah. Cuman benak saya yang kepikiran tentang Jepang, berangkat ke Jepang, kerja di Jepang itu biaya memerlukan biaya yang sangat besar. Dan soalnya kenapa? Karena di lingkungan saya itu jarang yang berangkat ke Jepang dan banyak orang yang ketipu. Kayak contohnya Dari omong-omongan manis kayak gitu ya, ya misalkan janji manis kayak gitu. misalkan berangkat ke Jepang gaji sekian gitu, terus berangkatnya gampang. Nah itu melalui perantara, kayak misalkan dari orang ke orang, dan orang yang pengen berangkatnya itu dia nggak tahu menahu tentang bagaimana sistematis berangkat ke Jepang. Nah minimnya informasi makanya gampang dikelabui sama orang gitu. Bro itu kayak singkat cerita kenapa tau kamu Minori gitu dapat info dari sini. Nah, kalau saya, intinya gua terima kasih banyak sama Minori udah percayain gua kesini, dan gua sangat bersyukur alhamdulillah. Intinya kalau lu ke Minori, saran dari gua apa 3 hal gitu kan. Yang Pertama sabar, yang kedua ikhtiar, dan kerja keras. Udah itu aja. Intinya bukan masalah uang kalau di Minori, 3 itu aja. Dan lu harus jaga attitude lu di situ. Jadi bener kata gua, cute kata-katanya Rizal ya enggak. Kalau lu butuh, berperilakulah seperti orang butuh. Kalau lu nggak butuh, berperilaku seperti orang yang tidak butuh ya enggak. Jangan jadi orang munafik. Oh, oke. Gitu. Udah sekian dari saya kayak gitulah. Oke. Nah, Kalau versinya Doni, dan versinya Doni gimana? ini tentang apa nih? Ya kamu kenapa bisa apa dengan niatan pergi ke Jepang, atau cuma jajah coba atau emang bener-bener niat dari dulu pengen pergi ke Jepang, dan kenapa apa kamu bisa menemukan EPK Minori, dan atau ibarat kata contohnya gitu itu apa ya, menemukan EPK yang tepat. Sebenarnya sih nggak dibilang, aku nggak tahu itu tepat atau enggak. Dulu emang gimana ya, nyari kerjaan di Cikarang susah. bolang sana sini udah gitu. Pulang sana sini udah. Jadi ya dulu sebelumnya udah daftar ke websitenya Minori, iseng-iseng aja daftar. Dari sekian lama nggak panggilan lagi, akhirnya itu aku datang dan Minori. Waktu itu aku nemuin Sensei Putra itu yang aku paling ya enak sih tanggapannya, kesannya dari Minori. Cuma kalau pesan dari saya itu, kalau kamu gagal di sesuatu apa ya yang nggak kamu bisa gitu, terus kamu gagal gitu, ya tolong coba lagi. Oke, jadi pada intinya itu kalau kalian masuk lewat Minori, udah kunci satunya tuh niat dan ke apa, jangan terlalu mikirin biaya banget segala macam kayak gitu, takut ibaratnya tuh Yang penting nunjukin rasa niat lu gitu aja, kesungguhan lu, udah gitu aja. udah cukup gitu aja. Dan emang satu catatan penting, modalnya itu cuma 1 juta aja, yang bagi gua alami sekarang, yang belum lama-lama juga begitu kayak gitu kan, cuma modal 1 juta aja kalian bisa berangkat ke Jepang. Dan untuk biayanya segala macam itu jujur aja untuk biaya semua cukup di Minori itu selama kita pendidikan itu 30 juta kayak gitu. Tapi bagi kalian ada yang punya uang dibayar pas mau keberangkatan juga itu boleh. Oke. Tapi kalau misalnya kalian mau cicil di sini itu juga boleh banget, jadi buat bisa keringanan kita kayak gitu. Pas ketika kalian bekerja di perusahaan kayak gitu. Itu kalau misalkan kalian mau cicil itu selama 1 tahun berarti totalnya tuh 35 juta kayak gitu. Ya ada sedikit bunganya lah gitu. Jadi nggak semata-mata bulat 30 juta.
Dan terakhir dari gue sendiri, untuk video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang mencari rekomendasi RPK yang ada di Bekasi lah, ibaratnya tuh tepatnya lagi di Cikarang kayak gitu, yaitu RPK Minori kayak gitu. Dan gue juga ngucapin dari pribadi atau dari teman-teman untuk RPK Minori itu gue ucapkan terima kasih banyak yang udah bisa ngeberangkatin kita semua ini selama di Jepang. Dan alhamdulillah kita juga mau selesai untuk pemagangan di Jepang selama 3 tahun, karena yang kita jalanin ini sudah melebihi 2,5 tahun, dan kita tahun ini tuh selesai untuk menjalani pemagangan. Antara keputusan menjadi keahlian khusus, yaitu seperti karyawan biasa ya sudah bukan magang lagi, dan antara pulang gitu. Kita memilih pulang. Ya, Itu kita putuskan masing-masing. dan bagi kalian yang masih berusaha untuk mencari RPK yang tepat atau gimana, ya itu yang ada di Cikarang itu RPK Minori gitu. Dan sebelum itu juga pas kita mau berangkat dari RPK Minori, kita dikasih uang saku untuk biaya persiapan ya selama ini. Ya, selama ini kalau misalkan bukan itu aja, tiap bulan juga kita dapat duit. jadi tiap bulan juga kita dapat uang. Kalau misal itu selama belum corona ya. Dan kalau corona ini kayaknya sih setahu gua masih online ya gitu. Dan nggak tahu sampai sekarang kabarnya juga gimana dari RPK Minori. Ya mudah-mudahan corona ini biar cepat hilang, biar kehidupan normal kembali. Dan kalau misalkan sekarang sih tahunya masih online kayak gitu kan, untuk pembelajarannya ya? pembelajarannya udah masuk di APK lagi. Oh udah tuh kayaknya. Ya kalau misalkan udah masuk dan normal, ya alhamdulillah banget kayak gitu. Dan gue bener-bener saranin di RPK Minori untuk bagian daerah Cikarang kayak gitu, biar kalian nggak salah ketipu atau gimana. Kemarin aku hubungin Sensei Minori, Jadi gimana? Kemana begini Sensei Minori? mulai keberangkatan itu April besok ini mulai ada keberangkatan dari ini. dari Indonesia. Iya bagus lah kalau misalkan udah normal lagi dan sekolah untuk bahasanya di LPK-nya langsung itu cukup bagus gitu. Dan bagi kalian atau mau nanya untuk seputar pemagangan, tinggal DM aja di Instagram atau tanya-tanya langsung aja di kolom komentarnya, oke? Jadi bagian kalian yang menonton gue ucapin terima kasih, dan untuk video kali ini cukup sekian gue ucapin. Jangan lupa Ini like, Instagramnya Doni jangan lupa di sini. Oke. Dan Instagram saya juga di sini juga. dan subscribe Kalau mau ngepoin gitu kan. channel kita Anjing ke channel ngepoin. Samsung. Channel gue sendiri gitu, baru di vlog. Oke, gue ucapin cukup terima kasih dan sampai ketemu video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe tinggal subscribe, oke? Subscribe itu gratis kan. Oke. Jadi biar semangat lagi gue membuat konten-konten yang bermanfaat atau menghibur kayak gitu. Oke, bye.